Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di mata kuliah pengembangan karir pendidikan anak usia dini. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Farida Mayar, MPD, dan juga diampu oleh Ibu Resti Elmasari, MPD. Nah, di kelompok 2 ini terdapat 4 anggota, yaitu saya sendiri Aliza Menurahmah dengan NIM 2002202. Kemudian ada Diva Mistarin dengan NIM 200222007. Ada Mila Rosa dengan NIM 200222017. Dan yang terakhir ada Putih Juliani dengan NIM 200222023. Nah, pada video kali ini kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai pengembangan karir dan perencanaan. Di sini terdapat beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama, mengenai pengertian perencanaan karir. Yang kedua, mengenai elemen utama perencanaan karir. Yang ketiga, mengenai tahapan perjalanan karir. Yang keempat, langkah-langkah perencanaan karir. Yang kelima, manfaat perencanaan karir. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Dan yang terakhir yaitu tipe jalur karir. Mari kita saksikan penyampaian materi dari kelompok 2 sampai selesai. Baiklah, saya Aliza Menurahmah akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian perencanaan karir atau disebut dengan career planning. Yang dimaksud dengan perencanaan karir yaitu proses di mana seseorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Matis pada tahun 2006, halaman 343, yang dimaksud dengan perencanaan karir yaitu perencanaan yang fokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalan karir yang memberikan kemajuan secara logis atas orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mistarin dengan NIM 200222007. Nah, di sini saya akan membahas 2 topik, yaitu mengenai elemen utama perencanaan karir atau career planning, dan yang kedua, topik kedua yaitu tahap perjalanan karir. Oke, langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu elemen utama perencanaan karir atau career planning. Nah, pada dasarnya perencanaan karir ini terdiri atas 2 elemen. Yang pertama yaitu perencanaan karir individual atau individual career planning. Dan yang kedua yaitu perencanaan karir organisasional atau organizational career planning. Oke, langsung saja masuk ke elemen yang pertama nih teman-teman, yaitu perencanaan karir individual atau individual career planning. Nah, pada perencanaan karir individual ini terfokus pada individual yang meliputi latihan diagnostik, prosedur, di mana untuk membutuhkan individu tersebut dan menentukan siapa saya yang ada pada potensi ataupun kemampuan diri individu. Oke, nah perencanaan karir individu ini meliputi yang pertama itu penilaian diri mengenai kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, serta preferensi, kebutuhan ataupun jangka panjang karirnya atau career and car. Nah, yang kedua yaitu meliputi penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe apa sih kesempatan yang disediakan baik itu di luar maupun di dalam organisasi. Nah, yang ketiga yaitu menyusun tujuan karir berdasarkan evaluasi diri nih. Nah, yang keempat itu mencocokkan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. Nah, yang terakhir yaitu meliputi perencanaan transisi karir. Oke, masuk ke elemen yang kedua yaitu perencanaan karir organisasional atau organizational career planning. Oke, pada perencanaan karir organisasional ini meliputi kebutuhan SDM yaitu sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir yang dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir atau career plan. Nah, tujuan program perencanaan karir ini yaitu berupa yang pertama itu mengembangkan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia. Jadi yang kedua yaitu kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk mengkritikkan jalur karir tradisional atau jalur karir yang lainnya. Nah, yang ketiga itu mengembangkan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi maupun lokasi yang geografis nih. Yang keempat yaitu kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. Nah, yang kelima yaitu peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir seperti vertikal maupun horizontal. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan loyalitas
dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan. Nah, yang terakhir yaitu suatu metode menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Oke, topik kedua yaitu saya akan membahas terhadap tahapan perjalanan karir. Tahapan perjalanan karir ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penegakan, tahapan kemajuan, tahapan pemeliharaan, serta tahapan pensiun. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas dalam tahapan penegakan. Nah, tahapan penegakan ini di mana tahapan ini pegawai cenderung akan memenuhi kebutuhan akan rasa aman dalam tahun-tahun pertama mereka menjalankan pekerjaannya. Nah, biasanya berlangsung selama 5 tahun pertama dalam masa kerjanya. Yang kedua yaitu tahapan kemajuan. Nah, pada tahapan kemajuan ini, pegawai menumpukan harga dirinya, otonominya, dan berusaha untuk dipromosikan. Tahapan ini berlangsung sekira-kira pada usia 30-45 tahun. Nah, tahapan yang ketiga nih, tahapan pemeliharaan, di mana kebutuhannya yang paling dominan adalah pegawai merasa tidak puas terhadap hasil kerjanya yang selama ini. Nah, yang terakhir itu tahapan pensiun. Nah, pegawai ini mulai mengetahui nih perjalanan karirnya, apakah macet atau memburuk karirnya selama tahapan sebelumnya. Dan bagi mereka yang mengalami hal tersebut nih, berkendala, mereka mulai mengharapkan pensiun dan kesempatan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang bagian D, yaitu langkah-langkah perencanaan karir, di mana poin bagian A itu menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri terlebih dahulu. Yang ke bagian B, menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat definisikan kemudian dibentuk. Yang bagian C, menyiapkan rencana-rencana, di mana rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir seseorang. Bagian D-nya itu melaksanakan perencanaan, di mana untuk mengimplementasikan satu rencana kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu dan bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Selanjutnya ada poin yang E, yaitu manfaat perencanaan karir, di mana terbagi 6. Yang pertama, mendorong pertumbuhan, di mana dengan perencanaan karir ini yang baik akan bisa mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, memberikan suatu informasi kepada individu atau organisasi supaya untuk mencukupi dengan baik. Yang ketiga yaitu memenuhi berbagai kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang poin yang keempat, menyediakan berbagai fasilitas bagi penempatan internasional maupun organisasi global dengan memakai perencanaan karir. Yang kelima, mengembangkan para pegawai yang bisa dipromosikan. Misalkan suatu karir kita yaitu menciptakan keanekaragaman akan aneka kerja kita atau suatu kinerja kita. Yang poin yang keenam yaitu membantu dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan yang sudah disetujui. Jadi intinya perencanaan yang kita lakukan harus disetujui terlebih dahulu gitu. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Baik, saya Putri Juliani selanjutnya akan memaparkan poin 26, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir di sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam. Faktor internal ini berupa ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini berkaitan dengan pegangan atau pedoman hidup seseorang. Yang kedua ada taraf inteligensi atau integrasi, yaitu kemampuan seseorang untuk menggapai suatu tujuannya. Yang ketiga ada bakat khusus. Bakat khusus ini berkaitan dengan keahlian yang menonjol pada seseorang. Yang keempat ada sifat-sifat. Sifat-sifat ini diartikan sebagai ciri-ciri dari kepribadian seseorang. Yang keempat ada pengetahuan. Pengetahuan berupa keilmuan dan keahlian orang dalam bidang
tertentu yang ia ketahui. Yang terakhir ada kesehatan jasmani, keadaan jasmani, di mana ini berkaitan dengan ciri fisik dari seseorang. Ciri fisik ini berupa ada gender, jenis kelamin, umur, tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor eksternal berasal dari luar, meliputi apa saja. Yang pertama ada dari masyarakat, lingkungan sekitar, status ekonomi keluarga, pengaruh dari keluarga, dan ada dari pengaruh dari teman, dan yang terakhir adalah tuntunan dari jabatan. Terakhir yaitu yang ketujuh, tipe jalur karir. Jalur karir merupakan pola urutan pekerjaan yang akan ditempuh selama ia bekerja. Tipe jalur karir di sini ada 3. Yang pertama ada jalur karir tradisional, yang kedua tipe jalur jaringan, dan yang ketiga tipe jalur dual. Tipe jalur karir tradisional merupakan yang mengedepankan karyawan pada suatu organisasi untuk menempatkan jabatannya pada jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada jalur karir jaringan. Di sini adanya jaringan karir baik secara horizontal atau vertikal yang mengakui pengalaman untuk dipromosikan untuk menempati suatu jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada jalur karir dual. Di sini ada spesial teknik yang memberikan kontribusi dan keahlian tanpa ingin menjadi manajer suatu perusahaan. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari anggota kelompok 2. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.